Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap bahwa kalian selalu sehat selalu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perekonomian di daerahku. Apa sih yang kita maksud dengan perekonomian di daerahku? Perekonomian di daerahku itu berarti adalah bagaimana daerah atau tempat tinggalnya kalian itu membangun perekonomian. Atau misal, kalian apakah pernah ke pasar? Apakah di tempat kalian itu ada pasar? Jika iya, nah berarti disitulah perekonomian bersentral di pasar. Nah, kita akan mengulik bagaimana perekonomian yang ada di daerah kita. Jadi begini, Indonesia itu membentang dari Sabang sampai Merauke, di mana dengan ragamnya pulau dan ragamnya bentuk dataran itu menyebabkan perbedaan dari perekonomian yang diampu atau yang dijalani di suatu daerah. Sebagai contoh, misal, apakah kalian mengetahui pantai, terus pegunungan, laut? Apakah kalian juga tahu tentang sawah? Ataukah kalian pernah lihat perkotaan? Nah, ternyata sawah itu tidak bisa kita letakkan di gunung. Kenapa? Karena mereka butuh dataran yang cenderung lebih stabil, maksudnya lebih datar. Nah, kemudian apakah perkotaan bisa kita bangun di sebuah pegunungan? Itu mungkin saja, tapi itu sangat memicu pergeseran atau mungkin itu sangat susah. Jadi lebih mudahnya ketika perkotaan itu dibangun di dataran rendah. Oke, kita akan mulai dari bagaimana pekerjaan orang tua kalian. Apakah di antara kalian orang tuanya ada yang menjadi petani, ada yang punya perkebunan, atau menjadi nelayan? Jadi tidak semuanya bisa dikerjakan di satu tempat. Contohnya anak-anak begini. Ketika kita punya pantai, ketika di pantai itu tidak semuanya bisa kita lakukan di sana. Tidak semuanya bisa bekerja di sana. Kira-kira apa pekerjaan yang paling cocok ketika rumah kita itu ada di pantai? Jawabannya adalah menjadi nelayan. Kenapa? Karena ketika di pantai itu berdekatan dengan lautan. Nah, dari lautan itu berbagai macam hewan yang bisa kita manfaatkan ketika kita nelayan, ketika mereka menangkap ikan, menangkap kerang, atau mungkin kepiting, atau segala sesuatunya yang hewan-hewan laut. Ketika nelayan itu menangkap ikan, menjaringnya, atau mungkin memancingnya, kemudian dijual, maka itu akan menjadi perekonomian bagi mereka. Nah, kemudian selain nelayan, ada lagi nggak yang bisa dilakukan, atau kira-kira pekerjaan apa yang bisa dilakukan di pantai selain nelayan? Yang kedua adalah ketika pantai itu menjadi sektor pariwisata, artinya banyak sekali pengunjung yang datang ke pantai itu, maka kita bisa membuka warung-warung atau rumah makan kecil di pinggirannya. Kita bisa membuka untuk ikan bakar, kepiting bakar, atau mungkin olahan seafood lainnya. Itu bisa terjadi ketika kita memilih dan atau pantainya itu terkenal dari pariwisatanya. Kemudian yang kedua adalah dataran rendah. Apa sih dataran rendah itu? Dataran rendah adalah dataran yang kita huni saat ini, di mana mayoritas atau permukaan tanahnya rata-rata sama, tingginya sama, tidak ada yang bukit, tidak ada yang menggunung, tidak. Itu adalah dataran rendah. Nah, umumnya dataran rendah itu berisi dengan perkotaan. Nah, ketika di perkotaan, maka sektor perekonomian yang biasanya dilakukan di sana adalah perkantoran, kemudian mungkin pasar, atau mungkin pertokoan yang dia mayoritas bisa diakses dengan mudah.
Kemudian yang ketiga adalah dataran tinggi. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian tahu dataran tinggi? Dataran tinggi adalah kebalikan dari dataran rendah. Artinya mereka menggunung. Jadi dataran tinggi itu adalah pegunungan, bukit, di mana di pegunungan itu semakin tinggi datarannya, maka suhunya juga akan semakin meningkat, semakin dingin. Oleh karena itu, banyak sekali yang rumah-rumahnya di dataran tinggi, mereka mayoritas bekerja berkebun. Mereka menanam stroberi, mereka menanam teh, menanam wortel, atau menanam buah-buahan yang biasanya ada di perkebunan. Atau dia bisanya hidup di suhu yang dingin. Nah, dia kan berbeda ya teman-teman antara buah yang bisa hidup di suhu dingin atau buah yang bisa hidup di suhu panas atau biasanya di dataran rendah. Oke, selanjutnya itu ya tadi anak-anak, itu adalah pantai, dataran rendah, dan juga dataran tinggi. Itu adalah letak atau geografis. Jadi berdasarkan letak atau geografisnya kita tinggal, itu juga mempengaruhi pekerjaan atau sektor ekonomi yang berkembang di daerah itu. Lalu bagaimana tentang anak-anak? Apakah kalian tinggal di dataran rendah, dataran tinggi, atau malah justru di wilayah pesisir pantai? Nah, selain itu, ada nggak sih pekerjaan selain bertani, berkebun, ataupun menjadi nelayan, dan juga mungkin perkantoran? Ada nggak ya pekerjaan yang lain yang bisa kita lakukan di tempat-tempat itu? Banyak sekali anak-anak. Jadi sebagai contoh, berternak. Kira-kira berternak itu bisa kita lakukan di mana? Itu sangat cocok ketika kita lakukan di dataran rendah. Kenapa? Karena dataran rendah itu kan lebih stabil. Lebih stabil tempatnya, secara letak tanahnya lebih rata. Jadi hewan-hewan peliharaan kita ketika kita berternak itu lebih enak aksesnya, atau mungkin mereka dikirim menggunakan mobil, atau mungkin mereka digembalakan, mereka dicarikan rumput, dicarikan makanan, itu jauh lebih mudah. Tapi tidak menutup kemungkinan ada hewan-hewan juga yang diternak tapi di wilayah dataran tinggi. Tapi bukan berarti di atasnya ya, tapi di kaki bukit, di kaki gunungnya, di wilayah masih di bawahnya. Nah, di situ mungkin ada kita temui peternakan. Kemudian selain jadi nelayan, peternak, kemudian petani, pedagang, kemudian mungkin kerja kantoran, ada lagi nggak? Yang kedua, yang selanjutnya yang paling sering kita ketemu di daerah Sangatta ini adalah pertambangan. Siapa yang bapaknya kerja di tambang, angkat tangan? Nah, itu mereka itu menambang atau menggali. Biasanya mereka menggali tentang batu bara, atau mungkin emas, atau mungkin material-material lain yang tersimpan di dalam bumi. Jadi mereka menggali. Disebutnya lah pertambangan. Oke, selain itu, apalagi sih yang bisa kita lakukan di dataran rendah? Dataran rendah itu karena lebih banyak orang bermukim atau orang tinggal di dataran rendah, maka aktivitas pekerjaan yang bisa dilakukan itu jauh lebih banyak. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan ada beberapanya. Nah, kita lanjut ke yang bagian paling penting atau yang paling sering kita jumpai, yaitu adalah jual beli. Jual beli itu terjadi antar dua orang, yang ini pembeli, yang ini penjual. Nah, penjual ini akan menjual dagangannya, kemudian si pembeli ini datang dan dia membeli sesuai dengan yang dia perlukan. Apakah anak-anak sudah pernah membeli sesuatu? Pasti sering kan? Pasti sering banget beli, atau mungkin beli jajan ya. Nah, itu ketika kita membeli, maka ada penjualnya. Itu yang paling sering kita jumpai di dataran rendah, mulai dari di pasar, mulai dari di warung-warung, mulai dari paling-paling pentol di pinggir jalan,
atau mungkin di supermarket, di Indomaret, itu kita akan menjumpai, kita akan bertemu dengan penjual dan kita akan menjadi seorang pembeli. Nah, bagaimana ya cara transaksi itu terjadi? Cara transaksi yang terjadi adalah pembeli harus punya uang. Nah, jadi kita ketika ingin membeli sesuatu, kita harus menyiapkan uangnya dan pastikan untuk tidak kurang. Kemudian penjual akan menyediakan berbagai macam sesuatu yang mungkin saja kita butuhkan. Nah, kalian tinggal datang, beli, bilang sama yang jual. Mungkin panggilnya tante, mungkin panggilnya om, mungkin panggilnya kakak. Kita panggil, kita bilang, oh mau beli ini dong tante, mau beli ini dong kakak. Kita serahkan uangnya. Nanti kalau uangnya pas, maka tidak ada kembalian. Tapi kalau ternyata uangnya lebih, maka kembaliannya akan diberikan kepada kalian. Nah, ini menarik banget ini anak-anak. Bagaimana kalau misalnya kita membuat kelompok, kemudian kita akan mencoba untuk membuat bermain peran tentang penjual dan juga pembeli. Jadi nanti silakan dibentuk kelompoknya menjadi beberapa bagian, mungkin berisi sekitar 3 atau 4 anak. Nanti siapa yang menjadi pembeli, siapa yang menjadi penjual, kita tentukan barang-barang yang akan dijual apa. Kemudian kita juga tentukan berapa harganya. Jadi penjual harus menentukan berapa harganya. Kalau sudah ada barangnya, maka penjual harus menentukan berapa harganya. Nanti dan siapa yang menjadi pembeli. Nanti yang paling bagus kita praktekkan di kelas, di depan kita praktekkan. Dan bagaimana, apakah kalian paham bagaimana konsep tentang perekonomian di daerah atau tidak? Nah, nanti kalau misalnya sudah, itu berarti kalian paham tentang materi kita. Jadi itu. Jadi silakan nanti langsung dibagi ya kelompoknya ya. Silakan mencari temannya dan kemudian kita akan bermain peran. Oke, mungkin itu cukup ya dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Terima kasih ya anak-anak sudah mau mendengarkan Ibu dari awal. Dan juga terima kasih sudah mau menampilkan perannya tadi, bermain perannya tentang siapa menjadi penjual dan siapa yang menjadi pembeli. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.